Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SSD atau Solid State Drive merupakan salah satu calon pengganti HDD alias hard disk drive. Sayangnya harga SSD terbilang cukup mahal. Tapi tenang, setiap kehidupan itu ada pilihan. Mau milih lurus, bengkok, apa ngeliuk-ngeliuk. Sorry ngelantur. Nah, sebelum jauh membahas SSD NVMe yang harganya tergolong bersahabat, sekiranya kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan di subscribe karena itu gratis dan secara nggak langsung kalian dapat pahala karena membantu channel ini. Buat informasi tambahan nih, ternyata setelah SSD bakal keluar lagi yang baru, namanya SSMP. Terus lanjutannya SSMA dan terakhir SS1. Sorry, itu cuma guyonan ya. Jangan dianggap serius. SSD M2 NVMe sekarang nggak kayak dulu lagi ya. Harganya bisa dibilang beda tipis banget dengan SSD SATA. Tetapi dengan performa yang jauh lebih kenceng dan lebih minimalis. Dalam artian SSD M2 ini nggak bikin PC kebanyakan kabel. Jadi ya kelihatan lebih rapi PC-nya. Cuma memang beratnya sih kalau kalian nggak punya slot SSD M2 NVMe. Kalian terpaksa ganti motherboard atau solusinya pakai converter. Salah satu kekurangan SSD M2 dibanding SSD SATA. Di sini kita bakal uji performa salah satu SSD yang harganya murah meriah di kantong. Yap, Silicon Power P34A60. Mengusung kapasitas sebesar 256 GB. Rasanya masih cukup ya buat dijadikan tempat sistem operasi. Ditambah game-game yang nggak rakus penyimpanan. Silicon Power bukan merek baru ya, dan perusahaan ini sendiri udah berdiri dari tahun 2003. Jatuhnya udah hampir 20 tahun perusahaan ini produksi perangkat komputer. Hanya saja orang masih berasa asing dengan merek satu ini. Kemasan penjualan SSD Silicon Power ini tergolong simpel ya mirip tim MP33. Speknya pun bisa dibilang mirip-mirip dan garansinya pun sama hingga 5 tahun. Untuk spek teknisnya, performa read mencapai 2200 MB per second dan write-nya hingga 1600 MB per second. Terabyte write alias TBW hingga 150 TBW. SSD ini udah pakai 3D NAND flash. Silahkan kalian pantengin aja spek yang saya ambil di webnya Silicon Power. Langsung aja dah kita buka SSD satu ini. Nggak ada apa-apa di sini, cuma unit SSD-nya doang. Kelihatan di sini stiker dari Silicon Power cukup simpel ya, dan juga keterangan lengkap mengenai SSD ini. Pada bagian belakang kelihatan boardnya berwarna biru. Sekarang kita bakal uji kecepatan dari SSD ini. Di sini saya pakai dua aplikasi buat uji kecepatan SSD. Dan motherboard yang saya pakai adalah MSI H510M Pro. Nah, untuk aplikasi Crystal Disk Mark, SSD ini read-nya mendekati spek teknis yang ada di web, yaitu 2100 MB per second. Sayangnya untuk write-nya hanya 1100 MB per second. Bandingkan dengan tim MP33 masih lebih baik merek tim. Sedangkan kalau nggak sambil rekam layar di aplikasi Crystal Disk Mark, read-nya mencapai 2300 MB per second dan write-nya 1200 MB per second. Lebih baik lagi, tetapi tetap saja masih lebih baik merek tim MP33. Padahal secara harga tim MP33 terbilang lebih murah dibanding SSD Silicon ini. Sayangnya merek tim MP33 lagi kosong pas kemarin saya cari. Sedih banget gak sih? Yaudah, tapi nggak masalah ya, bedanya nggak terlalu jauh ya. Toh Silicon Power ini juga harganya nggak mahal-mahal amat, di bawah setengah juta, apa nggak murah tuh. Oke, sampai di sini aja dulu unboxing dan review singkat SSD Silicon Power ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di NK Channel.